Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Perkantoran, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan akan menjelaskan materi tentang korespondensi. Berikut paparan materi. Pengertian korespondensi. Korespondensi atau surat menyurat merupakan bidang komunikasi organisasi dalam sistem kegiatan perkantoran dengan bentuk tulisan. Komunikasi tertulis ini sangat penting dalam suatu organisasi perkantoran karena merupakan suatu rangkaian aktivitas komunikasi verbal mulai dari penyusunan, penulisan, pengiriman sampai kepada pesan tersebut diterima oleh audiens atau penerima surat. Yang selanjutnya yaitu tujuan menulis surat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memberitahukan atau menyampaikan informasi, penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu menerima atau mendapatkan informasi, penjelasan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Selanjutnya, aspek yang harus dipahami agar seorang penulis dapat menulis secara efektif yaitu: yang pertama, prosedur korespondensi, kedua, topik yang akan ditulis, ketiga, teknis penulisan surat, keempat, penggunaan tata bahasa dalam surat menyurat, kelima, jabatan atau posisi penulis dan penerima surat. Selanjutnya yaitu fungsi surat. Fungsi utama surat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai bukti tertulis yang otentik. Yang ketiga, alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang keempat, sebagai alat untuk mewakili organisasi. Yang kelima, sebagai pedoman atau dasar untuk bertindak. Yang keenam, keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu. Yang ketujuh, sebagai bukti historis dari suatu kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu keunggulan surat menyurat. Yang pertama yaitu lebih hemat dibandingkan telepon atau bisa harus tatap muka atau juga transportasi. Yang kedua yaitu menjamin rahasia dan ketepatan isi. Yang ketiga yaitu lebih formal. Yang keempat yaitu hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dalam surat dengan lebih leluasa. Penggolongan surat dibagi menjadi 6. Yang pertama, wujud. Di antaranya adalah kartu pos, surat bersampul, surat terbuka, surat tertutup, memorandum, dan data nota memorandum. Yang kedua, pemakai, terdiri dari surat pribadi, surat dinas atau resmi, dan surat niaga. Yang ketiga, kegiatan, terdiri dari surat internal dan eksternal. Yang keempat, yaitu sasaran yang dituju, terdiri dari biasa dan edaran. Dan yang kelima, yaitu isi atau tujuan penulisan, terdiri dari surat pemberitahuan, surat perintah, surat permohonan, surat peringatan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, dan surat penawaran. Dan yang terakhir yaitu sifat, terdiri dari surat sangat segera atau surat kilat, surat segera, dan surat biasa. Selanjutnya, cara menulis surat formal. Yang pertama, kop surat, kedua, tanggal, ketiga, nomor surat, keempat, lampiran, kelima, perihal, keenam, alamat penerima, dan yang terakhir, salam. Selanjutnya, cara membuat surel atau memo. Surel dan memo adalah alat komunikasi internal kantor antar bagian. Surel dan memo berisikan pesan tentang penawaran, permintaan, pertanyaan, pertimbangan, lamaran, penolakan, dan penagihan. Karakteristik surel dan memo yang baik menurut Suyatni dan Aulia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki judul dan kata petunjuk. Kedua, topik tunggal. Yang ketiga, bahasanya bersifat percakapan. Yang keempat, ringkas dan padat. Yang kelima, menandai hal yang penting. Jadi itulah pemaparan materi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.